Nah terus kalau kau bilang Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Nah orang mananya? Ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan. Lantas orang mana? Paham? Paham ya? Jadi ulama ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama sama kita sama apa enggak? Ulama dengan kita sama apa tidak? Tidak akan pernah sama. Terus Beb, gimana dong? Anak nggak bisa jadi ulama, nggak apa-apa. Kuna aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Anak nggak bisa Beb jadi orang berilmu, nggak bisa. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Tuntut ilmunya Allah, ngaji. Aduh Beb, anak udah tua Beb, anak udah segede gini, gimana mau mondok? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Ada pilihan lain. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat ulama, dengarkan ilmu-ilmu dari para ulama. Ambil intifa, i'tibar, istifadah, ya, manfaat, pelajaran dari para ulama. Jadi pendengar. Aduh Beb, nggak ada waktu anak Beb, nggak ada waktu juga. Jadi orang berilmu nggak bisa, penuntut ilmu nggak bisa, pendengar ilmu nggak bisa. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah engkau pecinta, pecinta ilmu, pecinta ulama. Udah, itu pilihan terakhir. Jangan udah berilmu enggak, goblok iya, bodoh iya, tolol iya, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan. Takunmu begitu, malah menjadi golongan kelima. Siapa itu? Pembenci para ulama. Ente orang kalau mau cinta sama ulama, itu jangan milih-milih. Mau ulama yang tegas kayak mau ulama yang lembut, cintai beliau-beliau semua. Paham? Karena dua-duanya mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ingetin. Ada yang nggak benar kita ingetin. Woi, ente nggak benar, ente salah. Woi, ente jadi hanwali. Woi, ente deket sama dia, ente peringatkan dia. Ente bilang sama dia, kalau tidak tahu urusan agama, jangan bahas agama. Kalau tidak tahu urusan akidah, jangan bahas akidah. Itu bukan kau punya ranah. Kamu suka sama Arab kek, mau nggak suka sama Arab, kau punya urusan. Tapi jangan engkau bawa-bawa Tuhan. Itu namanya tamtsil, namanya tasbih. Ketika berkata Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang. Orang, tahu orang. Orang itu yakni bahasa gamblangnya begini, saya jelaskan kepada kamu. Apa itu orang? Orang itu ra'a bi alatil ain, melihat dengan alat jawab, melihat dengan alat sami'a bi alatil udhun, mendengar dengan alat takallam bi alatil lisan, berbicara dengan alat lidah, lisan. Dzaqa bi alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang, itu namanya manusia. Nah terus kalau kau bilang Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Nah orang mananya geser, orang mananya orang. Berarti engkau mensifatkan, menyamakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Makanya dari kecil belajar sifat 20. Baca Allah wujud tidak bako mukhalafatul lil awadis qiyamu bi nafsihi wa daniyah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan arilan hayat sami'an basiran mutakaliman. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau ente bilang Allah itu orang, ente mau bilang, ente gak usah main-main bahasa. Mau bilang Allah orang Arab atau mau bahasanya
orang atau bukan orang, di situ ada kata orang. Sama seperti anak bilang, anak nggak mau anak nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sumama. Anak nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sebab anak punya abah orang Sulawesi. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kan itu kan yakni menyamakan ente dengan anak punya abah. Berarti sama-sama orang kan? Saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Terserah orang mau bela dia, mau bela apa, wallah terserah. Ente bela dia sesuka hati dia. Yang kita sampaikan ilmu, dalil, ada marojiknya. Yang kita sampaikan kebenaran. Iya, mungkin kebanyakan belajar sama waliullah Husain Ba'agil jadinya kayak begitu. Oh, anak tidak tahu kalau dia wali. Sebab la ya'rif wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Mungkin Ali Ridha Sejaf yang tahu dia wali. Atau enggak Ali Ba'agil. Anak punya teman itu, ada Ali Ba'agil di Kudus, ada Muhammad Ba'agil di Tuban. Nah, itu saudara-saudaranya itu. Mudah-mudahan bisa dinasihatkan. Loh, kita orang juga kalau salah kita terima nasihat, enggak apa-apa. Nasihati kita orang kalau memang kita salah. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab, ente tahu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam dunia ketika itu, beliau lagi berceramah, beliau lagi memberikan khutbah, tiba-tiba datang perempuan. Ini perempuan tegur depan ribuan orang. Perempuan yang negur. Asabta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab ini yang dikatakan iblis takut melihat bayangannya, lagi khutbah depan banyak orang, sama ini perempuan teriak, "Woi, asabta ya Umar, kamu salah." Kalau zaman sekarang presiden lagi begitu terus itu gituin, oh masuk penjara itu. Semua presiden lagi ngomong terus dia bilang hoak, bohong, di penjara itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memberi khutbah depan ribuan orang, perempuan bilang, "Asabta ya Umar, kamu salah wahai Umar." Semua sahabat berdiri nggak terima. Apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah wa akhta'tu. Perempuan ini benar. Akhta'ta ya Umar, salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Engkau salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar Khattab? Asabat al-mar'ah wa akhta'tu. Wanita ini benar dan aku yang salah. Lihat bagaimana sifat seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu kalau dikritik terima, dikasih nasihat terima. Jangan dikasih kritik, dikasih nasihat, masukkan penjara. Paham? Jadi kalau tidak tahu urusan agama udah diam aja. Itu tasbih, tamthil. Bisa-bisa sampai bisa-bisa jatuh kepada riddah, kemurtadan. Bisa-bisa sampai jatuh. Karena di kitab Sulamu Taufik itu riddah ada 3. Ada riddah i'tiqadiyah, ada riddah fi'liyah, riddah qauliyah. Riddah keyakinan, perbuatan dan ucapan. Ucapan contoh, ente nih muslim sembarang ngomong, kamu kafir, padahal muslim. Ente nuduh orang kafir. Ini saudara kamu muslim, ente tuduh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Itu termasuk riddah. Si orang yang mengatakan itu ucapannya kembali kepada dia, murtad. Atau istihza, penghinaan kepada simbol Islam, Asmaul Husna atau Al-Quran atau Rasulullah SAW atau kepada Ka'bah atau kepada pokoknya yang berkaitan dengan Islam, termasuk mensifatkan Allah dengan sifat yakni mujassimah, yakni Allah SWT itu kayak
punya badan, punya mulut untuk ini. Padahal Allah melihat tanpa alat mata. Karena Allah berbeda dengan makhluk ciptaan. Allah berbicara. Kalau ente nak suka Arab, kalau ente benci sama Arab, cukup ente bilang begini aja. Ana kalau doa pakai bahasa Indonesia. Ana nggak mau pakai bahasa Arab. Karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Jadi nggak masalah. Masalahnya ente mau bilang Allah apa? Allah itu bukan orang Arab. Itu masalahnya di situ. Ente mau benci Arab nggak ada masalah. Ente benci Arab, fadhol silahkan ente benci sama Arab. Cuma ana mau ngasih tahu. Bahwasanya qala Rasul ihibbul araba li thalathin li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahlil jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 perkara, 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Nabi Muhammad orang mana? Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab. Wal Qur'an Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabi, bahasa penduduk surga itu bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Masih nyembah pohon. Namanya aja Abdurrahman, bagus. Nama Arab itu ganti aja. Kan Abdurrahman nama Arab. Jadi kalau mau bicara nggak ada masalah. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya qala Salman sami'tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadana ya Salman au farika min dinik min dinik. Wahai Salman, kau membenciku maka engkau keluar dari agamamu. Kau membenciku maka engkau keluar dari agamamu. Wa qala Salman kaifa abghaduka ya Rasulullah wa bika ahdanallah. Bagaimana mungkin aku bisa benci kepadamu sedangkan dengan sebab engkau Allah beri kami petunjuk dan hidayah. Apa jawab Nabi? Ingat, jawab Nabi apa? Man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia membenciku. Lihat hadis pertama, keseluruhan hadis. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Salman, Salman, kau membenciku, engkau keluar dari agama. Dijawab sama Salman, bagaimana mungkin aku membencimu? Kaifa abghaduka wa bika ahdanallah. Bagaimana aku membencimu sedangkan dengan sebab engkau kami diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man abghadal Arab abghadani. Man abghadal Arab man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia telah benci kepadaku. Berarti benci Arab maka benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah tadi apa katanya? Kata Rasulullah apa? Keluar dari ana wallahu a'lam, enggak tahu. Si Dudung ini sudah keluar dari agama atau enggak, ana enggak tahu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sin, sekali lagi Sin, nasihatin itu Sin. Husin Bagil nasihatin itu, CSNT itu nasihatin. Jangan dipuji-puji terus, itu nasihatin Sin. Sebab kalau anak tidak tahu cara muji pemerintah itu gimana sih? Anak tidak pernah diajarkan dari kecil masih mondok muji-muji pemerintah, tidak tahu. Taat kepada pemerintah yang adil, ya diajarkan anak. Tidak melawan pemerintah yang sah, diajarkan anak. Tapi untuk melawan kesoliman-kesoliman, kebijakan-kebijakannya yang tidak benar, oh itu kita lawan. Cuma banyaknya begitu. Kadang habaib sama habaib, Habib sama Habib, Habib sama Habib. Cuma anak orangnya terserah. Inti mau bilang anak bahar lah bodoh amat, terserah, anak nggak peduli. Selama pribadi anak inti mau hina, mau caci, mau maki, fadhol silahkan. Inti mau maki, mau caci anak, terserah inti orang, nggak ada masalah.
Itu caci maki nasi suka itu. Asal jangan macam-macam dengan agama, jangan macam-macam dengan bangsa, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan macam-macam dengan kedaulatan Indonesia. Indonesia, kau udah jadi jenderal bintang 4. Sama Omar giliran sama ormas Islam galak. Oh, FPI bubarkan FPI, macam-macam ya. Sama OPM takut. OPM kita rangkul, dia saudara kita. Berapa banyak OPM bunuh tentara, berapa banyak OPM bunuh polisi. Udah jelas-jelas OPM itu teroris. Ana ini orangnya, orang lurus, orang lempeng, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Siapapun, nggak ada urusan. Siapapun, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau dimanapun daerahnya, kalau mereka ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, bagiana mereka adalah teroris yang harus diperangi. Allahu Akbar. Kalau Dudung enggak, mereka saudara kita, harus dipeluk, disayang. Nggak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian ada tentara yang ditembak. Mudah-mudahan husnul khotimah. Para tentara, para polisi yang wafat, yang meninggal demi menjaga keutuhan bangsa Republik Indonesia melawan para separatis, teroris. Kalau saya sebenarnya tidak mau nyebut KKB. KKB itu bahasa lembut. Kelompok kriminal bersenjata, bahasa lembut. Teroris bilang aja teroris. Mudah-mudahan arwah para syuhada, para tentara, para polisi yang wafat, yang gugur dalam medan perang melawan para separatis OPM, Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan Dudung dapat hidayah dari Allah. Kalau gurunya Husain nggak usah kita doakan. Wali. Apa mat? Wali. Jangan tahu ngaku. Wali ngaku. Main nemu wali ngaku. Bede. Ada dong. Bede wali ngaku wali. Main nemu. Takbir. Allahu Akbar. Ya, itu pembahasan kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Oh Beb, Habib mau dilaporin Beb. Kenapa? Gara-gara pengajian ini Habib pasti. Oh ini mau laporin anak baca kitab Ihya Ulumuddin, laporin aja. Imam Ghazali itu bangunin dalam kubur ini. Anak baca kitab beliau, anak jelaskan tentang ulama, penjelasan anak, penjabaran anak. Ente mau terima syukur, enggak syukur, urusan ente orang itu. Yang penting anak doakan ente orang dapat hidayah. Amin. Tapi tetap, anak ini orang yang udah anak bilang, anak tawasud. Anak kalau ada kebaikannya, anak ambil. Contoh si Dudung ngomong, kita dari TNI ingin merekrut para santri untuk menjadi angkatan. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Baik. Kita ambil itu. Kita nggak hilangkan. Kita ambil. Kita itu bukan orang yang menutup telinga dan menutup mata akan kebaikan. Enggak. Kita bukan orang seperti itu. Kita nggak seperti pihak sebelah. Kita nggak begitu. Ada kebaikannya kita ambil. Satu, dua. Ada lagi anak dengar pernyataannya. Dudung bilang kita sebagai tentara harus melayani rakyat. Kita harus bersikap kalau bahasa intelektual, anak yang intelektual, bahasa persuasif lembut ya. Ya persuasif kepada masyarakat. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Yang bagus indah sekali. Ya. Sekarang mari kita lihat ya dalam tinjauan pengetahuan dulu. Ya, kita baca dengan nalar dulu ya. Siap. Perangkat akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bisa diuji pertama dengan pertanyaan.
Jadi menguji benarnya pernyataan, salah satunya nanti dalam ilmu logika di mantik itu kita bisa uji lewat pertanyaan. Tapi contoh begini misalnya, Anda tadi mengutip pernyataan, bukan Anda mengatakan ya. Anda mengutip pernyataan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan, lantas orang mana? Bisa terjawab gak? Kan? Nah, kalau itu melahirkan kebingungan dan sulit mencari jawaban, maka ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dibangun itu rapuh. Ada persoalan. Karena sifat akal itu akan mengejar. Mengejar sehingga bisa diterima oleh nalar, dianggap sebuah kewajaran, dan dengan kewajaran itu ditransformasikan nanti kepada jalan pikiran kita yang membimbing ekspresi tubuh kita untuk bersikap. Itu standar berkehidupan kita seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dijawab orang mana ya, nggak ketemu gitu. Nah, ini artinya apa? Premis yang dibangun ya berdasar silogisme menjadi sebuah premis, jadi pernyataan. Ini ada yang rapuh. Apa yang rapuhnya kita telusuri. Oh, ternyata ditelusuri memang Tuhan itu bukan orang. Nah, ini apa namanya, kelemahan kerapuhan di pernyataannya, sehingga bisa dikatakan adalah premis pertama yang dibangun itu keliru. Salah gitu kan, sehingga mengambil puzzle kata, bagian-bagian, menempatkannya dengan cara yang keliru. Katanya tadinya netral objeknya, ini Tuhan, itu orang Arab gitu kan, itu netral saja, tapi ketika digabungkan jadi salah. Jelas ya. Nah, dari sini kita ingin katakan bahwa sepakat ketika dicari tidak ditemukan, maka di sini kemudian kita dibimbing bahwa Tuhan itu memang bukan orang. Tuhan harus lepas dari nilai-nilai keorangan. Karena Tuhan bukan orang, nggak ada kaitan dengan orang, maka Tuhan harus dibebaskan dengan nilai-nilai keorangan. Satu, kan? Yang kedua, ya memang nggak ada kaitan dengan etnis. Jadi setiap yang terkait dengan orang, dengan manusia, dan kehidupan kemanusiaan, maka harus dibebaskan dan dilepaskan dari aspek-aspek dan sifat ketuhanan. Karena itulah di dalam Al-Quran kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita yakini dengan syahadat kita, dengan kesadaran kita, dengan ucapan dan keyakinan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ya, ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, ketika Rabb Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat, ya akulah Khalik. Okay? Sehingga kita dari sini sering berkata Sang Khalik. Ya, itu dah fitrah. Dan Allah menyebut dirinya dengan apa? Khalik, Sang Pencipta. Segala yang dicipta oleh Khalik itu makhluk namanya. Ya, itu makhluk. Nah, secara sadar, logika kita secara nalar itu pasti akan membimbing kita bahwa sifat Khalik, karakter Khalik itu mesti beda 100%, 100% harus berbeda. Kalau ada di atas itu 1000%, 1.000.000%, mesti totally different. Ya, harus sama sekali berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Karena Khalik pencipta, makhluk yang dicipta, antara pencipta dengan yang dicipta itu tidak boleh memiliki kemiripan atau keidentikan, atau hal-hal yang melekat pada satu di antara keduanya itu dimiliki, itu tidak boleh. Ya, jelas ya? Karena itu kita memiliki kaidah dalam Al-Quran yang sangat jelas. Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat yang ke-11. Ya, ketika Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Khalik, dengan Sang Pencipta. Ya, jadi itu standar dasar. Jadi kalau Tuhan kuat, maka kekuatannya tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Tuhan. Itu sifat dasarnya. Jadi semua yang dimiliki makhluk dari sifat, dari karakter, nggak boleh diserupakan dengan Tuhan. Kalau diserupakan, nanti setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Jelas sampai sini ya? Nah, karena itu hikmah pertama yang kita dapatkan dari pernyataan dimaksud, kalau mengatakan salah ya jelas semua akan mengatakan dikeliru. Ini jelas gitu kan, karena orang itu bukan Tuhan. Ya kan? Orang bukan Tuhan. Tapi kalau kita dalami hikmahnya, kita katakan orang itu makhluk, ya kan? Orang itu manusia itu makhluk. Kalau manusia itu makhluk, maka pendalamannya adalah semua yang terkait dengan makhluk tidak bisa diklaim sebagai Tuhan. Karena Tuhan mesti berbeda, Khalik mesti berbeda dengan makhluk. Nah, sekarang kita dalami. Ya, sepakat lu nggak sampai sini? Sepakat ya. Karena itu siapapun orang yang pernah mendeklar sebagai Tuhan, dan yang paling menarik belum pernah ditemukan orang Arab mengaku Tuhan.
Oh iya, betul. Coba cek ya. Iya, betul. Coba cek. Ya, betul, yang betul. ada kan misalnya gini, Firaun. Iya. Kenal Firaun nggak? Kenal. Belum satu. belum mau kenal berarti belum mau kenal. Ya. Firaun itu kan bukan orang Arab. Iya. Dan Firaun disebutkan dalam Al-Qur'an pernah ngaku Tuhan. Kan? Iya. Di surah An-Nazi'at itu ya, surah 79 ayat 24 ya kan. Iya. Ketika dia fahasyara fanada mengumpulkan rakyatnya banyak kemudian menyeru dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling agung. Ya. Apa yang akhirnya yang terjadi? Tragis juga kan? Dia hanya dihancurkan dengan air. Allah jadikan air untuk memberikan pesan kepada dia, ya sekaligus pelajaran kepada siapapun yang merasa tinggi bahwa ini aku turunkan air aja, kamu sudah hancur, ya. Dan dia menyadari akhirnya dia keliru. Ya. Namrud misalnya, Namrud itu di Babilonia ya, di Mesopotamia lampau di Irak masa lampau, dia punya kekuasaan yang sangat dahsyat sampai menjangkau sebagian Turki itu, ya di kaum Ur dan sebagainya. Dia pernah ngaku Tuhan juga. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258. Dan dia pernah mendebat Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengatakan akulah yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhanku itu bisa menghidupkan bisa mematikan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, ya kan? Apakah engkau tidak pernah menyimak kisah bagaimana Ibrahim itu ya berdebat, berdiskusi untuk menetapkan ketuhanan yang hak. Ya ketika dia berkata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, ya Tuhanku yang bisa menghidupkan mematikan. Qala ana uhyi wa umit, dia berkata aku pun bisa menghidupkan mematikan. Wah, alhamdulillah Mas Klik gak hidup di masa itu. Wah, ya, kalau enggak bahaya tuh. Jadi dia panggil dua prajuritnya. Dia katakan nih, yang satu kemudian dia tembas pakai pedang, meninggal, yang satu dia biarkan hidup. Dia katakan nih, menghidupkan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menjadikan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Coba kalau kamu Tuhan, buktikan, balikan itu. Terbitkan di barat, terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka orang ingkar ini, ya orang ngeyel ini kemudian terdiam, ya terpaku dan menyadari dirinya bukan Tuhan. Dan untuk memberikan pelajaran yang sangat dahsyat, Allah cuma kirimkan nyamuk. Makanya Allah tidak merasa kecil ketika memberikan contoh tentang nyamuk. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Ya innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi dikirimkan nyamuk, hancur tuh yang aku Tuhan. Jadi kecil-kecil satu air, satu nyamuk, satu Masya Allah. Satu air, satu apa? Nyamuk kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Namrud orang Arab bukan? Bukan kan? Jadi pernah ada orang yang ngaku Tuhan tapi diberi pelajaran oleh Tuhan yang sesungguhnya, hancur seketika. Baik ya. Nah, karena itu Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa semua hal-hal yang terkait dengan keorangan, kemanusiaan, kemakhlukan itu tidak bisa kemudian sedikit pun diserupakan atau didekatkan pada sifat-sifat ketuhanan. Karena itu, kalau kita sudah sepakat sampai di sini, berarti kita juga sepakat bahwa semua yang terkait dengan sifat-sifat Tuhan mesti beda total dengan sifat-sifat makhluk. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Kalau Tuhan kuat, kekuatannya harus sama atau tidak dengan makhluk? Jelas tidak sama. Tidak sama ya? Oke. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan berpasangan tidak? Harusnya tidak. Harusnya tidak kan? Jadi ya harusnya memang tidak. Karena kan harus beda. Kan kita sepakat harus beda. Kalau sama atau ada kemiripan berarti makhluk berpotensi di Tuhan. Ini jadi salah. Kan kita menuhankan itu karena kita mengetahui bahwa ini sungguh di luar ya kemampuan kita, di luar kekuatan kita, maha segalanya. Karena itu kita menuhankan. Kalau tidak, untuk apa kita menuhankan? Ya, kalau ada satu potensi di makhluk, ya kekuatan-kekuatan, ya lantas kemudian diserupakan dengan Tuhan, maka makhluk bisa berpotensi di Tuhan. Itu berbahaya. Ya, itu telah ditepis oleh Allah Tuhan yang sesungguhnya. Oke, kita kembali. Laisa kamitslihi syai'. Quran surah 42 ayat 11. Ya kan? Nggak boleh ada yang serupa, yang sama dengan Tuhan. Itu standar dasar. Baik. Kalau manusia berpasangan, waslik berpasangan, ya kan? Laki-laki dengan perempuan, suami istri. Hewan ada pasangan nggak? Berpasangan. Baik. Jantan, betina. Tumbuhan? Juga dengan putik, caranya. benang sari, gitu kan? Bahkan kehidupan juga warna berpasangan. Hitam, putih, malam, siang, baik, buruk kan? Nah, semua itu makhluk kan? Berarti kalau makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan kan? Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang aku cipta, kata Allah, semua aku jadikan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Yes? Nah, yang tidak punya pasangan, satu-satunya yang tidak punya pasangan, tidak punya turunan disebut ahad namanya. Ya, jadi dia harus maha. Ya, Tuhan itu harus maha, harus tunggal, harus satu. Kalau satu tunggal itu bahasa singkatnya apa namanya? Apa? Bahasa Indonesia yang singkat padat. Esa kan? Esa.
Ya kan? Berarti kalau dia esa, dia tunggal harus maha kan? Karena maha nggak boleh ada dua, ada tiga, nggak boleh bercabang. Maha itu kan artinya harus dimiliki segalanya di satu titik itu. Iya. Ya, kalau kita katakan Tuhan yang maha esa, artinya maha tunggal, maha satu. Karena itu kita orang Islam di Indonesia memahami Pancasila, ketuhanan yang maha esa, itulah sifat ketuhanan yang benar. Kenapa? Harus satu, nggak boleh bercabang, nggak boleh berketurunan dan sebagainya. Sepakat sampai situ? Sepakat. Ustaz. Baik ya, bahasa Arabnya disebut ahad namanya. Jelas ya? Iya. Oke, yang kedua, kalau sifat kan tadi orang ya, disebutkannya orang kan tadi. Baik, orang itu manusia kan? Iya. Ustaz. Baik, manusia menikah tidak? Menikah. Oke, umumnya fitrahnya ada pernikahan, ya kan? Keberpasangan, melahirkan keturunan berarti ya? Iya. Ustaz. Baik, berarti manusia berpotensi melahirkan. Iya. Berarti dari melahirkan itu lahir apa? Keturunan. Keturunan manusia lagi kan? Manusia lagi. Berarti ada yang dilahirkan ya? Iya, betul. Sifat manusia melahirkan, dilahirkan. Sifat orang. Iya. Kita sepakat di awal tadi Tuhan bukan orang. Iya. Berarti Tuhan itu boleh melahirkan tidak? Enggak boleh, Ustaz. Nggak boleh kan? Kenapa? Karena melahirkan sifat siapa? Sifat manusia. Sifat manusia, sifat orang. Ya, Iya, karena sifat Tuhan bukan orang, maka Tuhan tidak boleh Iya. melahirkan. Sekarang kalau Tuhan nggak boleh melahirkan, Tuhan boleh nggak dilahirkan? Enggak boleh juga. Kenapa? Kalau dia dilahirkan berarti ada Sifat orang. Sifat orang. Kan kita sepakat di awal bahwa Tuhan itu harus beda, totally different, ya kan? Harus beda 100% dengan makhluk. Karena Tuhan itu beda, maka nggak boleh sama dengan keadaan makhluk. Iya. Jadi kalau makhluk manusia orang itu melahirkan dan dilahirkan, maka Tuhan tidak boleh melahirkan dan tidak boleh hasil dari proses kelahiran. Iya. Jelas kan? Iya, Ustaz. Baik ya. Sekarang saya uji lagi nih. Kan kita bicara orang. Iya, Ustaz. Ya. Sekarang gini. Manusia itu bisa berdiri sendiri nggak? Tidak. Beraktivitas sendiri gitu kan, menghadirkan segalanya sendiri. Dia butuh orang lain nggak? Butuh orang lain. Berarti punya sifat sosial kan? Betul. Berarti butuh teman, Betul. butuh bantuan. Iya. Ini menunjukkan apa? Dia lemah kan? Betul. Berarti dia butuh bersekutu, Betul. ya kan? Dia butuh berserikat. Karena dia makhluk sosial kan? Iya, Walaupun dalam prakteknya sosial itu ada yang benar, ada yang salah. Yang benar saling membantu, yang salah itu ada yang sok dan ada yang sial. Ya kan? Baik. Iya, Manusia butuh bantuan, manusia butuh berserikat, manusia butuh saling berkomunal, ya kan? Untuk mewujudkan satu keinginan atau harapan-harapan yang ingin diraih. Gak bisa berdiri sendiri. Kalau itu sifat manusia, berarti Tuhan gak boleh seperti itu. Iya, Ustaz. Tuhan tuh gak boleh ada partner. Iya. Kalau ada partner bukan Tuhan namanya. Iya. Kan yang berinisiasi atau yang secara fitrah itu berkecenderungan punya partner itu manusia. Manusia. Orang, ya kan? Karena dia butuh itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya, capaian-capaian yang ingin dia hadirkan dalam kehidupan. Iya. Maka Tuhan tadi harus beda. Dia nggak boleh punya partner, nggak boleh punya serikat. Karena dasarnya Tuhan mesti beda dengan orang. Khalik mesti beda dengan makhluk, ya. Nah, jadi kalau kita ingin menanggalkan semua sifat-sifat ketuhanan dari kemanusiaan, dari keorangan, kita tanggalkan semuanya. Nggak boleh Tuhan itu berketurunan, nggak boleh berpasangan. Tuhan itu nggak boleh melahirkan, nggak boleh dilahirkan. Tuhan itu nggak boleh berpartner, sehingga menunjukkan dia itu lemah, nggak bisa punya kekuatan mandiri sifatnya. Dalam bahasa Arab, membebaskan, menanggalkan sesuatu, membersihkan sesuatu, sehingga hadir yang murninya saja, ya. Yang beningnya saja, yang asalnya saja, itu disebut dengan ikhlas namanya. Kelas. Akhlasa yukhlisu. Ya, akar awalnya adalah khalasa. Khalasa itu sesuatu yang bening, bersih, nggak bercampur dengan apapun. Orang Arab mengatakan hadzal ma'ul khalis. Ini air yang bening. Iya, Bukan air iya. putih. Kalau air putih pakai susu. Saya pengen air putih Ustaz, ya kasih susu. Iya. Air bening yang bening, bersih, itu ma'ul khalis namanya. Al ma'ul khalis. Kalau kita ingin membersihkan air misalnya yang bercampur, taruhlah ada kopi misalnya atau ada pasir macam-macam, kita ingin bersihkan dengan proses kimia tertentu sehingga muncul beningnya saja, maka orang Arab menambahkan hamzah berharakat fathah di depannya. Ya, dari kata khalasa, kata kerja asalnya, tambah hamzah harakat fathah, maka kha-nya jadikan sukun, jadi akhlasa. Akhlasa, akhlasa yukhlisu. Sifat keadaannya yang bening, yang bersih, yang gak bercampur dengan apapun lagi disebut ikhlas namanya. Al-Quran di surah ke-112. Surah yang langsung Allah turunkan satu surah sekaligus, ya kan? Diberi nama dengan Al-Ikhlas, ada alif lamnya di situ. Iya, Ustaz. Ya, menunjukkan sifat ma'rifah, sesuatu yang khusus.
Dan di dalamnya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada sifat-sifat Allah di ayat ini akan disampaikan kepada kita yang harus dibebaskan. Ditanggalkan dari segala hal yang terkait dengan makhluk. Sehingga yang muncul yang murninya saja sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk. Baik, tadi kita sepakat. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan mesti apa? Tidak Tunggal kan? Tunggal. Ya, tunggal. Esa kan? Betul. Bahkan di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Maha Esa itu tadi saya katakan dalam bahasa Arab namanya apa? Ahad. Ahad. Ya, ada wahid, ada ahad. Ya kan? Ahad satu-satunya yang tidak boleh mendua, berketurunan, bercabang dan sebagainya. Maka pembuka surat Al-Ikhlas dibuka dengan apa? Qul huwallahu ahad. Oke. Yang kedua, karena satu itu, kalau Anda ingin meminta sesuatu, Tuhan kan pusat permohonan. Ya kan? Nanti kan Anda ingin susulkan kepada pembahasan tadi dalam doa kan? Anda singgung di awal, ada doa dan sebagainya. Kalau doa itu memohon pada satu titik atau banyak titik? Satu titik. Harus satu titik kan? Satu titik. Ya, nggak mungkin Anda mohon ke banyak begini kan? Pasti ada satu. Walaupun banyak ini tujuannya kan satu bisa merespon. Ya, kalau ada banyak orang begini Anda minta, tujuannya kan ke satu titik. Ya, diharapkan ada satu jawaban, ya satu sumber kesamaan yang dengan itu apa yang kita harapkan bisa terwujud kan? Iya. Nah, pusat sesuatu, titik sesuatu disebut dengan as-somad namanya. Dan Allah memberikan kepada kita gambaran rasionalitas yang menjadi titik permohonan itu hanya satu titik, ahad itu. Jadi kalau bercabang, itu akan memberikan keputusan yang berbeda-beda. Ya, karena itu silahkan Anda buka di Quran surah ke-21. Ya, Al-Anbiya ayat 22. Ya, ketika Allah menyampaikan kepada kita, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Anda bayangkan kalau dalam pengelolaan langit dan bumi ini, ya, universe, alam semesta ini, ada lebih daripada satu Tuhan yang menjadikan tumpuan hamba itu menjadi banyak sifatnya, ya. Maka Anda bisa bayangkan kata Allah, maka akan rusak pengelolaan alam semesta ini. Kenapa? Ketika Anda bermohon, ya Tuhan, aku minta begini, begini, begini. Tuhan yang satu mengatakan, jangan kasih dulu. Entar, kalau dia udah banyak tahajudnya baru kasih. Tuhan yang lain mengatakan, kita kan punya rasa kasih yang dalam, jawab sekarang. Tuhan yang lain mengatakan, ya udah tunggu aja sebentar, ambil jalan tengah. Berantem jadi. Ya, kalau sesama Tuhan itu bisa berkelahi, bagaimana pengelolaan alam semesta? Ya, kita aja kan secara rasional mengatakan kalau 3 orang saja atau 4 orang, 5 orang lebih daripada satu menyikapi satu kejadian, satu hal, persepsinya bisa berbeda kan? Betul. Maka bayangkan bagaimana kalau Tuhannya banyak. Kata Al-Quran la fasadata. Maka akan kacau, rusak pengelolaan kehidupan itu, alam semesta itu. Karena itu titik pusat itu mesti satu. Kembali ke Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, baru disusul dengan Allahus Samad. Lalu dijelaskan kembali. Setelah satu titik ini menjadi pusat kemudian permintaan, pusat kemudian penghambaan, pusat permohonan, lalu ditegaskan kembali. Ini mesti beda dengan sifat-sifat makhluk. Tadi manusia menikah, melahirkan dan dilahirkan.